Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Cece Irianka. Dengan tema kita yang masih sama, setetes darah untuk sesama nih gitu. Tadi udah bercerita banyak tentang PMI, tugas-tugas Cece juga gitu kan, mencari darah gitu kan. Cerita dong sudah membantu orang, mungkin suka duka atau lika-likunya lah ya gitu, cerita-cerita yang bisa diangkat menjadi inspirasi nih untuk para pemirsa, biar pemirsa juga mau jadi pendonor darah. Bagi warga Kota Bengkulu ya, iya. terutama anak-anak muda, ayolah bantu kita PMI ini untuk menyumbang darah kalian. Setetes darah itu sangat berguna untuk menyelamatkan nyawa manusia. Karena apa? Ya memang kita tidak tahu suatu waktu akan terjadi pada keluarga kita. Tetapi kalau kita belum mengalami, kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan darah. Ya. Saya tuh jujur ya, Cici selama ini mencari darah, amit-amit lah kata orang ya. Saya untuk keluarga saya belum pernah satu kantong darah pun. Tetapi orang bertanya, kenapa Cici mau kayak gitu? Iya kan? Biasanya pasti ada kisah kelam atau kisah apa yang terjadi pada keluarga, enggak. Malah saya mendengar itu langsung dari orang yang bersangkutan karena masalah darah, sampai istrinya tuh meninggal dunia gara-gara darah. Padahal dia adalah seorang prajurit. Kenapa? Padahal seorang prajurit dia mau cari darah di mana aja bisa dapat, ya kan? Ini masalah mekanisme, masalah keterlambatan waktu. Seandainya darah itu ada di PMI, ada di UDD, itu kan langsung diambil, karena sudah melewati fase screening, fase donor, ya kan? Langsung, karena prosesnya panjang. Nah ini kalau darah tidak ada di sana, ya kan otomatis butuh waktu. Iya kan? Nah dari keterlambatan inilah dia dia melahirkan anak pertama, terus dia butuh 2 kantong darah. Jadi waktu saya kan pernah bikin event itu di Kodim 0407 selama 1 tahun. Itu adalah donor darah sepanjang tahun. Itu saya yang gerakkan. Nah, setelah itu dia datang ke saya, cobalah Cece, dulu ada sosok seperti Cece ini, mungkin istri saya tidak meninggal katanya. Dari situlah hati saya terketuk. Saya sampai sempat menitikan air mata, nangis lagi gitu. Saya dalam hati saya, begitu berharganya ya darah ini. Seandainya kalau dulu ada, mungkin anak ini tidak menjadi anak yatim. Iya kan? Tetap ada ibunya. Tetap ada ibunya yang merawat dia. Dari situlah hati saya tergerak. Saya sering mengadakan acara donor. Dimanapun saya adakan. Kalau kenangan-kenangan sama orang-orang yang dibantu lah mungkin, maksudnya apa aja yang Cece ingat? Mereka sampai menangis. Mereka mengatakan sama Cece kan, itu ada 2 orang yang saya selamatkan nyawanya. Dia sampai bilang, sampai kapanpun saya akan ingat sama Cece. Dan Cece ingat juga sama dia. Iya. Karena apa? Dia pun bilang, saya tidak kenal sama Cece sama sekali. Kenapa Cece mau bantu saya katanya. Saya bilang, kalau saya bantu orang, saya nggak perlu lihat orang itu siapa. Baik itu keluarga. Iya, saya nggak apa. Gitu. Selama saya cari darah, saya nggak tahu loh darah itu dikasihkan ke sama siapa. Saya nggak tahu. Saya nggak perlu tahu orang itu siapa. Karena apa? Niat saya baik, bantu orang. Iya kan? Ngapain saya harus tahu? Yang bantu, yang sama ini darah yang saya dapat, saya kumpulkan tuh siapa aja yang saya bantu-bantu. Saya nggak pernah nanya kayak gitu. Saya memang murni bantu mereka. Iya kan? Kadang juga mereka tanya, misalnya mereka darah kosong. Kadang kan kita juga bisa kosong ya. Karena kadang permintaan kebanyakan banyak. 1 bulan tuh 1.200 loh PMI kota, itu belum provinsi 1.200 kantong? Iya, 1.200 kantong. Itu yang membutuhkan darah. Di PMI kota itu, belum provinsi ya. Kalau stok sendiri, artinya maksudnya masih kekurangan kah atau? Masih berimbang lah, cukup 50-50 kah? Ini sudah 80% lah.
Tapi masih membutuhkan dong ya? Masih, Ya, itu karena kan kan kita tidak bisa memprediksi darah ini setiap bulan berapa kantong. Iya. Cuman di sini kan ada juga anak-anak thalassemia yang harus kita bantu. Oh iya itu. Itu ada 130 anak. Anak-anak thalassemia itu berarti anak-anak yang membutuhkan darah ya? Iya, itu paling nggak ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung HB mereka lah. Kalau HB mereka udah drop, mereka harus transfusi darah. Nah ini yang harus kita bantu juga. Dan Cece pegang berapa anak itu? Saya nggak pegang-pegang anak ya, Iya, cuman ada maksudnya 130 membantu. anak. Teman saya bilang ke di petugas UDD, saya bilang kita harus bantu ini anak-anak, ya, karena kita nggak boleh nggak bantu. Tapi mereka dengan adanya kegiatan yang selama ini Cece lakukan, mereka sangat terbantu. Mereka sering japri Cece, sering WA Cece, mengucapkan terima kasih karena selama ini udah bantu. Karena kalau dulu mereka harus cari darah tuh susah katanya. Tapi semenjak Cece bantu kami di sini, kami nggak susah-susah lagi. Karena apa? Sudah ada darah di sana katanya. Sangat terbantu lah kata mereka. Jadi saya bilang, kadang saya bilang kan, ya saya ini kan pasti punya titik jenuh ya namanya manusia ya. Benar. Iya, apalagi kan saya punya anak kayak gitu kan, mungkin suatu waktu saya bisa pindah dari Bengkulu ini, mungkin tidak menetap lagi di Bengkulu, ya kan. Suatu waktu sampai saya pernah bilang seandainya kalau saya tidak lagi itu ya, saya juga sempat berpikir gimana ya nasib-nasib orang-orang yang membutuhkan darah ini. Nah itu juga yang Anas mau bilang, kayaknya jangan berhenti cepat deh gitu kan di gerakan-gerakan kayak gini, di bantuan-bantuan Cece gitu. Karena ya nggak semua orang mau loh turun di, nggak ada, iya kan? Nggak ada. Makanya sampai di teman-teman saya itu bilang katanya dia salut lah lihat Cece katanya. Maka kenapa mereka mau bantu saya? Jadi mereka mau bantu saya. Mereka punya istilahnya masalah, punya pegawai yang banyak, mereka bantu. Kami support Cece, kami bantu Cece. Pengen tahu nih, kenapa Cece benar-benar ikhlas nih terjun di jiwa sosial, di dunia sosial, khususnya darah gitu, walaupun tanpa ada profit apapun ya gitu kan. Saya itu senang memang membantu. Apa yang Cece dapatkan dan rasakan? Saya punya kepuasan sendiri yang tidak bisa dinilai dengan materi. Iya. Itu karena bagi saya nggak mesti kaya raya harus bantu orang, nggak. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita tidak akan bisa bantu orang. Karena apa? Kita nggak ada puasnya cari uang, iya kan? Itu hanya angka mungkin ya? Itu hanya angka. Yang Cece dapatkan lebih dari angka itu ya? Iya. Berapapun ya? Iya, nggak bisa dinilai dengan uang sih kalau menurut saya. Sampai tuh saya tuh kan tengah malam kadang di telepon, di ini, itu galak urgent loh. Iya, karena kalau urgent kan gitu. Dan mungkin ini pemirsa makin banyak yang lihat Cece juga nih, pasti mencari juga nih gitu kan informasi-informasi tentang. Pokoknya saya juga mau kasih tahu di sini buat masyarakat Kota Bengkulu, sekarang tidak ada lagi yang namanya jual beli darah ya. Itu gak ada. Nanti kalau ada yang kayak segitu, boleh kalian menghubungi Cece, WA Cece, atau langsung ketemu sama Cece kalau memang ketemu orang-orang yang misalnya ada oknum tertentu yang jual beli darah. Praktik itu masih ada sih? Kalau dulu iya, kalau sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu sebelum saya jadi pengurus itu memang sering dengar. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi, kita udah benahin, kita sudah ini. Karena apa? Tujuan kita, saya bilang, tujuan saya di sini membantu masyarakat Kota Bengkulu. Atas kemanusiaan. Iya kan? Masa kalian tega darah yang saya cari? Orang lagi urgent. Dijual beli. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya sampai dengar kayak gitu, saya nggak mau lagi nanti. Iya kan? Cece yang marah sendiri ya sama orang oknum yang kayak gitu ya? Ya, saya tegaskan sama pengurus-pengurus juga di UDD petugas-petugas. Tujuan kita adalah satu, membantu orang, menyelamatkan nyawa orang. Karena apa? Dengan setetes darah sebentar pun kita tidak menyelamatkan nyawa orang, itu kita udah berdosa. Iya kan? Nyawa itu sangat berharga loh. Benar sekali. Apalagi kalau terjadi pada keluarga kita, bagaimana kita rasanya itu kan? Jangan sampai lah kayak gitu kan? Nah, jadi kita harus membantu orang. Seandainya ada darah itu tidak ada, kan kadang tuh mereka ada juga misalnya seperti anak-anak thalassemia itu kan darahnya kan mau transfusi, dititip dulu kayak gitu kan. Saya bilang dibantu dulu kalau yang urgent. Nanti kita cari pendonor pengganti. Oke, tapi ditahan dulu ceritanya Cek gitu kan. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.